Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gama Apriliani. Saya mengikuti lomba kontes mengajar yang diadain oleh HMPS Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram 2020. Kali ini saya akan membahas tentang KD 3 atau bab 3 kelas 11, yaitu tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Adapun tujuan atau indikator yang akan saya bahas yaitu pengertian perbedaan, 2 karakteristik perbedaan sosial, ketiga dasar perbedaan sosial, keempat bentuk perbedaan sosial, dan kelima jumlah dalam lapisan sosial. Tapi sebelumnya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, biar lebih semangat atau untuk menerima pembelajaran hari ini, mari kita tepuk semangat dulu ya. Mari kita tepuk semangat. Seperti begini. Tepuk semangat. Semangat kan, sudah semangat semuanya ya. Baik teman-teman, di sini yang pertama indikator itu pengertian perbedaan. Ya, menurut Pitrin Al-Sorokin adalah perbedaan atau kedudukan yang berada di masyarakat dengan lapisan-lapisan yang bertingkat. Lapisan bertingkat atau dikenal dengan yang kedua yaitu tentang karakteristik perbedaan. Di sini karakteristik perbedaan itu dibagi menjadi 3. Adanya perbedaan kemampuan, adanya gaya hidup, adanya akses mendapatkan hak yang berbeda. Nah, karakteristik perbedaan sosial ini, contohnya nih, ini saya gambarkan. Ini bos, ini OB. Lihat bos dan OB. Di sini bos dilihat dari adanya perbedaan kemampuan. Yang jelas kemampuan bos di sini sama OB jelas berbeda. Kenapa? Karena bos atau pemimpin dalam suatu perusahaan, dia itu memiliki intelektual atau kemampuan yang lebih tinggi. Dari bos ini, dia itu mampu menyekolahkan anaknya dan di luar negeri karena dia banyak koneksi atau jaringannya. Sedangkan OB di sini, dia syukur kalau dia menyekolahkan anaknya atau mampu membiayai anaknya, tetapi hanya untuk dalam negeri itu saja. Terus yang kedua, gaya hidup. Jelas, gaya hidup bos sama OB berbeda. Dari pakaian saja, bos pakai jas, OB pakai kemeja aja. Dari harga merek juga, bos pakai baju yang bermerek dan harganya yang mungkin hampir puluhan juta. Sedangkan OB mungkin hanya memakai baju yang harganya ratusan ribu. Terus yang ketiga, akses hal yang berbeda. Jelas, bos di sini dia memiliki rumah dinas, dia punya kendaraan yang diterjemahkan oleh sebuah perusahaan. Sedangkan di sini OB tidak ada sama sekali. Terus yang ketiga, dasar perbedaan sosial. Di sini ada 5. 1, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, terus keturunan. Jelas, misalnya saya ambil contoh seperti bos tadi. Bos itu jelas dia kekayaan, dia memiliki sumber daya alam yang dia miliki, dia mempunyai modal. Terus yang kedua itu kekuasaan, jelas
Bos di sini dia sangat berkuasa, dia semena-menanya, dia semau-maunya, terserah dia mau memecatkan OB-nya atau tidak. Terus yang ketiga, penghormatan. Jelas di sini kita harus menghormati bos. Kalau kita tidak menghormati bos, berarti kita sama saja tidak menghargainya. Berbeda dengan kita menghormati OB. OB mungkin biasa saja, tetapi kalau kita menghormati bos, lebih kepalanya menunduk. Terus yang ketiga, ilmu pengetahuan. Jelas dari pemaparan sebelumnya juga, bos itu memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak dibanding OB. Misalnya bos ini memiliki lulusan sarjana S2, sedangkan OB ini hanya lulusan SMA saja. Terus yang kelima, keturunan. Mungkin bos ini dia mungkin salah satu dari keturunan orang yang memiliki perusahaan tersebut, jadi dia bisa menjadi bos. Terus baik yang keempat itu bentuk perbedaan sosial. Just di sini ada beberapa bentuk perbedaan sosial, yaitu perbedaan secara tertutup, terbuka, dan campuran. Kenapa dikatakan bentuk perbedaan sosial tertutup? Karena adanya seseorang yang tidak mau terbuka dan tidak mau membesarkan posisi lapisannya. Misalnya dia ini posisinya tetap di bagian ketiga. Di sini yang masih menganut sistem tertutup atau masih memiliki pertahanan, yaitu di Bali, yaitu tentang kasta. Kasta itu ada 4, kasta Brahmana, Waisya, Satria, dan Sudra. Misalnya dia ini kasta Sudra, kasta yang paling bawah. Terus yang ketiga, terbuka. Adanya usaha, dia ini berubah dan dia ini tidak mau jadi posisi yang ketiga. Posisi keempat, dia itu Sudra. Jadi dia harus keluar dari zona nyaman, dia pindah, misalnya dia pindah ke daerah lain. Walaupun dia ini polisi, kalau dia pindah ke tempat lain, dia tuh derajatnya lebih tinggi. Orang lain itu tidak mengetahui bahwa dia itu kalau di Bali dia tuh kastanya rendah. Tapi kalau dia keluar dari zona nyaman, dia tuh kastanya dia tuh posisinya lebih tinggi. Terus yang ketiga, campuran. Ketiga ini ada campuran tergantung dirinya di mana dia menempatkan posisinya. Kalau dia mau tertutup ya silakan, kalau dia mau terbuka ya silakan. Intinya campuran ini tergantung dari kedua sisi ini, tertutup maupun terbuka. Yang kelima itu tentang guna lapisan dalam masyarakat. Di sini ada 2 kategori umum dan pendapatan para ahli. Kalau kategori umum, yaitu kita tahu itu adanya kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Sedangkan Harmas mengatakan di sini yaitu bahwa orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki produksi, orang yang memiliki modal, atau orang yang memiliki banyak sumber daya alam. Terus yang kedua, menurut Guetano, yaitu di sini di jumlah lapisan ini ada pemimpin itu yang terorganisasi. Kenapa demikian? Kalau tidak ada pemimpin, berarti di suatu organisasi itu tidak berjalan. Itu saja penjelasan dari materi perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.